Mari kita lanjut kepada wirid yang biasa kita baca, yaitu kita sering membaca Ratibul Hadad. Di antara keutamaan Ratibul Hadad yang diwiridkan oleh guru-guru kita yang kita tiru sampai saat ini dan insya Allah sampai akan datang. Ratibul Hadad itu siapa yang menyusunnya? Yaitu Imam Abdullah bin Au, adalah orang Yaman. Ya, beliau tinggal di Yaman pada waktu itu. Beliau menyusun zikir ini yaitu pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan 1071 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Berarti lebih kurang hampir 400 tahun yang lalu. Zikir ini disusun oleh itu Imam Al-Hadad, ya. Ratibul Hadad ini beliau susun karena dasar permintaan dari muridnya, yaitu muridnya bernama Amir dari keluarga Bani Sa'ad yang tinggal di daerah Hadral Maut. Beliau memohon kepada gurunya yaitu Al-Hadad, Imam Al-Hadad ini, untuk mengajarkan suatu wirid zikir yang mana dengan zikir ini Allah memelihara kita daripada berbagai musibah dan bencana. Nah, pada waktu itu yang ini masalah Yaman dimasuki oleh paham sesat. Jadi agar Allah melindungi dari paham-paham sesat tersebut, muridnya meminta kepada gurunya yaitu Imam Al-Hadad untuk suatu amalan yang mana dengan amalnya Allah melindungi Yaman daripada amalan atau aliran-aliran sesat. Aliran sesat ini musibah paling bahaya, paling berbahaya aliran sesat itu, yang keluar daripada garis-garis Ahlussunnah wal Jamaah, ya, daripada paham yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu pahamnya berbahaya sekali. Maka Imam Al-Hadad beliau menyusun zikir tersebut bertepat pada 27 Ramadan pada malam Qadar tahun 1071. Nah, apa diantara khasiat zikir Ratibul Hadad? Dalam Ratibul Hadad itu ada nama macam surah Al-Fatihah. Lain. Surah Al-Fatihah itu pahalanya menyamai 2/3 Al-Quran. Bila surah Al-Ikhlas pahalanya menyamai 1/3 Al-Quran, namun surat Al-Fatihah pahalanya menyamai 2/3 Al-Quran. Yang kedua, Al-Fatihah dan ayat kursi. Ada ayat kursi dalamnya? Tidak ada orang yang membaca Al-Fatihah dan ayat kursi tersebut dalam suatu rumah pada hari itu, yaitu dia tidak terkena gangguan kekuatan mata manusia atau jin yang jahat. Jadi siapa membaca Al-Fatihah dengan ayat kursi, bisa di rumahnya atau di tempat dia tinggal atau di pesantrennya, maka dia akan terjauh dari gangguan-gangguan mata-mata manusia, mata-mata jin yang jahat. Selanjutnya, barang siapa yang membaca surah Fatihah dari kursi itu, Allah akan haramnya jasadnya di atas api neraka. Allah haramkan jasadnya di atas api neraka. Siapa yang ingin agar Allah menyelamatkan dirinya dari penjara neraka yang jumlahnya 19 malaikat penjaga neraka tersebut, maka hendaklah dia membaca basmalah. Dalam baca Fatihah ada tidak basmalah? Jadi penjaga neraka itu berapa malaikat? 19. Dan surat Bismillah itu ayat Bismillah itu berapa huruf? 19. Al-Fatihah surat Basmalah, bukan basmalah juga. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19 huruf. Penjaga neraka itu malaikat zamannya berjumlah sebanyak 19 malaikat. Nah, siapa yang baca Bismillah ini dengan sering, Allah akan jaga dia dari 19 malaikat tersebut. Artinya tidak masuk neraka, karena neraka dijaga oleh 19 malaikat. Selanjutnya, barang siapa membaca basmalah, maka dicatat untuknya setiap huruf itu 4.000 kebaikan. Setiap huruf itu dihapus daripada 4.000 kejahatan. Setiap huruf itu diangkat bagi dia 4.000 derajat.
Itu keutamaan membaca basmalah. Barang siapa membaca basmalah bersambung dengan Fatihah sekali, maka aku beri ampunan padanya, aku terima amal kebaikannya, aku libur dosa-dosanya, tidak akan kubakar lidahnya dengan api neraka, aku beri perlindungan kepada dia dari siksa kubur dan paniknya kesaat hari kiamat. Kata Allah Al-Hadis Kudus. Begitu besarnya keutamaan membaca basmalah dengan Al-Fatihah. Understand? Yang kalau kulit terangarinya. Nanti yang laporan absennya nanti kasih sama Koyuk yang lewat tadi. Surat yang kedua, keutamaan ayat kursi. Ada tak dalamnya kita baca ayat kursi? Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Quran. Sesungguhnya sebesar-besar ayat dalam Quran itu ayat kursi. Kayak itu kata Nabi Nak. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat kursi itu akan menjaga dirimu, keturunanmu, dan juga menjaga rumah. Siapa yang baca ayat kursi, Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga keluarganya, Allah akan jaga rumahnya. Begitu kelebihan membaca ayat kursi. Jadi setiap hari baca kursi, sudah sholat berjamaah. Ini sudah sholat jamaah baca Al-Fatihah wa ilahukum ayat kursi 5 kali sehari semalam. Sama dengan membaca ketika membaca Ratibul Hadad. Siapa yang baca ayat kursi pada pagi dan sore, Allah akan jaga dia dari jin dan setan. Pagi dibaca, sore dibaca. Seperti setelah salat subuh, setelah salat asar, setelah salat maghrib, Allah akan jaga dia daripada jin dan setan. Siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka ayat kursi tersebut akan mengundang malaikat. Artinya Allah akan utus para malaikat menjaga kita selama kita tidur karena kita membaca ayat kursi. Ayat kursi itu apa tuh? Pakai kursi. Kursi tapi duduk tuh. Ya. Lanjut. Siapa yang baca kursi 1 kali, maka pahalanya menyamai 1/4 Al-Quran. Berapa? 1/4 Al-Quran. Berarti kalau baca 4 kali, samut cikuan. Ilaina tuanku Hamid, ilaina. Barang siapa yang baca kursi setiap selesai sholat fardu. Pernah tidak baca kursi selesai sholat fardu? Maka tiada pemisah antara dia dengan surga ilal maut. Tiada pemisah antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi kalau rajin awak baca kursi setiap selesai salat 5 waktu, tidak ada hambatan awak antara awak dengan surga kecuali kematian. Menunggu mati ban alim. Bukan wajah-wajah surga susah dong. Tidak ada hambatannya dari surga. Kalau aku lihat aku mati, kalau mati surga. Kan wajah-wajah yang penuh dengan kebersihan, hati yang bersih, lidah yang bersih, pandangan yang bersih, ya nak. Kalau dona dosa lah diampuni di Allah Ta'ala, ya kan? Lah dilebur di Allah Ta'ala, dosanya hancur seluruhnya. Jadi dalam berwirid-wirid itu jangan kita pernah berlalai. Sebab kemarin Buya mengatakan hati yang lalai berzikir itu lebih bagus ketimbang daripada hati yang lalai tapi tidak berzikir. Hati yang lalai tapi berzikir itu lebih bagus daripada hati yang lalai tapi tidak berzikir. Apalagi hati yang khusyuk dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Lanjut, barang siapa yang baca kursi apabila dia hendak tidur, maka Allah berikan keamanan atas dirinya, tetangganya yang dekat dengan dia dan yang jauh rumahnya di sekitarnya. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh Allah Ta'ala amankan. Awak yang baca kursi kalau lo dijago adalah Ta'ala, awak tetangga awak dijago puluh adalah Ta'ala. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, jumlahnya lebih kurang 40 rumah di sekitar rumah awak. Bila ada rumah sekitar rumah 40 rumah, dijaga adalah Ta'ala karena kita membaca ayat kursi. Sabanyak ko paki yang baca kursi tiap kala loa. Dinaang.
Niip padi orang di samping santren kau tidak dimanci nih itu. Ikut dimanci padi orang samping santren. Berarti pakaiannya tidak baca kursi barangkali kalau anak. Ibu dia selamat langsung lalu. Dimanci padinya. Tidak. Lalu sok santrennya mari dimanci padinya. Artinya apa? Agar kita lebih serius dalam segala kebaikan yang kita lakukan. Ya gati kalau ada Frankie seorang aja kursi itu lady mana apalagi sama kan? Ya kan? Lanjut. Artinya apa? Bukan kitanya yang salah, gitu. Bukan kita yang salah, bukan yang kursinya yang salah. Ya terkadang-kadang ado nampak nulak nampak pegang ado lo, ado yang menolak dengan kursi. Ternyata ahli maksiat ado lo kira kan konsesi yang berdosa, ya kan? Sebab suatu musibah itu di satu kampung itu bukan seorang yang kena, tapi sifatnya mengumumi. Jadi maka dari itu kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari musibah dan fitnah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Oh meningan matangku kece malaikat meningan mah untung lihat do pakih kebaca kursi senggo le dimanci ipadia. Kalau ndak satu ndak pakih itu mungkin ndak menyabi sebatang juga tidak. Mungkin mengurangi bisanya, maaf bisa bisa tapi mengurangi. Setelah itu ada ndak kita membaca ayat amanar rasulu bima unzila ilaina. Itu juga dalam Ratibul Hadad. Siapa yang membaca amanah Rasul atau akhir surah Baqarah tersebut, Allah akan Allah tutup surah Al-Baqarah dengan dua ayat itu, dan Allah berikan kepadaku, kata Nabi, ampunan, kepadaku simpanan kekayaannya di bawah aras, kata Nabi ya. Allah berikan kepadaku akhir surah Al-Baqarah itu dua ayat amanah Rasul, dari simpanan kekayaannya yang ada di bawah aras. Jadi amanah Rasul itu simpanan kekayaan Allah yang diberikan hanya kepada Muhammad, tidak diberikan kepada Nabi Nabi Muhammad. Yang mana siapa yang membaca amanah Rasul itu dengan dua ayat sampai akhir, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan maafkan segala kesalahannya. Kedua ayat ini akan memasukkan orang yang membacanya ke dalam surga. Kalau tadi dengan kursi tidak ada pembatas dengan surga kecil kematian. Kalau kini ayat ini memasukkan orang ke dalam surga boleh. Kedua ayat ini akan menjadikan Allah redha kepada pembacanya. Redha Allah Ta'ala kawa. Karena dalamnya ada warhamna wa'fu'an, waghfir lana warhamna wa'fu'anna. Ada dalamnya seperti itu. Siapa yang baca amanah Rasul sampai akhir, Allah akan sembuhkan dia dari sakit atau dari penyakit. Jadi ternyata surah amanah Rasul ini juga bisa jadi khasiat, jadi ruqyah dari penyakit. Apa itu penyakit bersifatnya nampak atau tidak nampak? Dengan ayat amanah Rasul ini Allah akan siapkan kita dari penyakit. Kalau orang ruqyah di antara ayat yang bacanya itu ada amanah Rasul. Ruqyah itu karena ayat amanah Rasul ini bisa menolak kejahatan jin dan kejahatan setan. Begitu kebesarannya. Siapa yang baca kedua ayat ini, amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Lanjut. Taman surah Al-Ikhlas. Barang siapa baca surah Ikhlas, maka Allah akan harapkan daging orang tersebut disentuh oleh api neraka. Kau lihat daging-daging yang diharamkan oleh api neraka dan telan. Tapi kau dipuri para masar wiswa, tanya dia malaikat zamannya, dia malaikat. Kau siapa? Kau namanya Henry. Oh, kau nak taluk-taluk api neraka. Kalau masuk ke neraka, padam di neraka je kau. Bahan cak masuk ya kamu surga. Kalau wali-wali Allah kata gitu. Kau siapa?
Kalau salah seorang wali Allah saya namanya Bagja Subakti. Anda bisa masuk neraka. Kalau masuknya kalau neraka padam di neraka ini. Nah, bakal ya. Masuk kalau surga. Itu benar kebesaran orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Barang siapa secara tekun atau istiqomah atas membaca surah Al-Ikhlas, kursi pada malam dan siang hari, maka dia akan mendapatkan kepada Allah Ta'ala yang paling besar, dan dia akan bersama dengan para nabi dan dijaga dia daripada godaan syaitan. Selanjutnya, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya lalu dia baca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi kalau naik janjang asrama, janjang rumah, nah sebelum buka tolong baca loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Buka tolong bawa baru naik janjang. Itu cara naik rumah. Nah, contoh ya. Sebelum buka sandal, kita berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, siapa seperti itu, maka yang pertama dia dapatkan, pasti mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran, ya kan? Yang kedua, Allah akan bebaskan dia dari para kemiskinan. Allah akan pelihara dia dari para miskin. Berarti apa gitu kawan tuh? Kayu. Kanda beli pinta belaku dia mah pacar muka suik sampai. Apa amalan setiap masuk rumah, masuk asrama, sebelum buka sandal, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sandal dibuka, sepatu dibuka, awak naik ke rumah. Siapa seperti itu amalannya, maka Allah akan lepaskan dia dari kemiskinan. Allah akan mudahkan rezekinya. Kalau awak masuk awak terompa, baku contoh awak masuk kantu atau masuk balik masuk sampai yang terompa lah, ya berarti sebelum naik janjang kita baca hal demikian. Kan termasuk rumahnya nama itu. Nah, jadi tuh kan mudah artinya. Setiap masuk asrama apa baca zikirnya tadi? Qul huwallah sampai habis. Tambah di ujungnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa tadi? La ilallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalau baca Quran 3 kali, baca Ikhlas 3 kali sama dengan pahalanya sama seperti membaca Al-Quran keseluruhan. Itulah tahu anak. Siapa yang baca surah Ikhlas 1 kali saja, Allah akan berikan di atas dia keberkahan. Siapa yang baca 2 kali, Allah akan berikan kepada keberkahan atas dirinya dan keluarganya. Siapa yang baca 3 kali, Allah akan berikan keberkahan kepada dirinya, keluarganya, dan tetangganya. Kalau sekali baca, berkah untuk diri awak. 2 kali dibaca, diri dan keluarga. 3 kali dibaca Al-Ikhlas, diri, keluarga, dan tetangga. Selanjutnya, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika dia sakit, lalu dia mati dalam sakit itu, kamu ada di antara kita atau orang tua kita yang sakit-sakit, dikiranya sakitnya kok yang mabuknya sampai mati. Namun sewaktu dia sakit, dia membaca sering surah Al-Ikhlas, maka bila dia mati dalam kondisi itu, Allah akan dia berfitnah kubur, Allah selamatkan dia dari himpitan kubur, dan para malaikat akan menggotong, ya, akan menggotongkannya dengan sayapnya, akan menggendongnya dengan sayapnya melewati siratal mustaqim di surganya Allah. Jadi nanti para malaikat di akhirat akan membimbingnya, ya, nah, memapahnya meniti siratal mustaqim. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah mendengar salah seorang sahabat membaca surah Al-Ikhlas. Karena keikhlasannya mungkin, Nabi bersabda setelah itu, ini orang berhak masuk surga, kata Nabi. Ya, sampai amalan-amal yang lainnya bagus, ya, pas juga dia membaca surah Al-Ikhlas.
Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali, maka dia telah menebus dirinya dari Allah dan telah menebus dirinya. Nah, lalu akan dipanggil dari sisi Allah Ta'ala, hai fulan, adalah tamu Allah. Siapa yang punya hak kewajiban pada dirinya, hendaklah ambil langsung daripada Allah. Begitu kalau orang baca seikhlas 100.000 kali. Selanjutnya mauzatain. Mauzatain itu apa? Dua taus. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Siapa membaca dua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, maka Allah akan lindungi dia sesuai dengan isi ayat yang ada dalamnya tadi. Dilindungi adalah ta'ala dari kejahatan. Yang kedua, Allah akan cintai dia. Yang ketiga, Allah akan jinakkan binatang liar kepada dia. Yang keempat, dia akan tergolong kepada kelompok orang-orang yang selamat dari kejahatan manusia. Dan hendaklah membaca surah Mauzatain ini setiap matahari terbit dan setiap matahari mau terbenam. Jadi surat Mauzatain ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu hendaklah baca setiap matahari akan terbit dan matahari akan terbenam. Kenapa? Karena pada saat matahari mau terbit, matahari mau terbenam itu, jin-jin jahat itu mereka berkeliaran. Nah, awak baca dua surah itu tadi, maka dari itu Allah akan menjaga kita. Jadi makanya jangan ada jelek. Lah zaman mari pai mandi jalan boleh. Karena menjelang matahari terbenam itu jin-jin jahat mereka berkeliaran. Di sebelum jam 6 lah selesai mandi. Di samping itu aturan asrama juga mengamalkan kaji awak yang ada. Nah, seharusnya kalau jam 6 tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jam 6 pagi maupun jam 6 sore. Jam 6 pagi matahari mau terbit, jam 6 sore matahari mau terbenam. Di antara zikir, dan berarti tinggal 23 zikir lagi. Al-Fatihah, ayat kursi, amanah rasul, Qul huwallah, Mauzatain. Berarti tinggal 22 lagi. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Apa tadi pertama zikirnya? Ikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga ada khasiatnya. Nah, terkait dengan faedah-faedah individu zikir tersebut, itu kini kita sampaikan dulu sehingga surat Mauzatain dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu insyaallah kita sampaikan. Jadi marilah kita memperbanyak zikir-zikir awak setiap hari. Nah, siapa orang yang ingin hajat khususnya dikabulkan oleh Allah? Ada kita punya hajat khusus? Di samping kalau hajat bersama, ya Allah Tuhan, berilah bo ilmu, berilah bo keberkahan ilmu, itu sama hajat Rasulullah kan? Apalagi itu berilah bo kemudahan dalam segala urusan, kan umum sepanjang itu. Tapi ada hajat khusus. Ya Allah ya Tuhan, hajat khusus tapi lah. Apa? Ya Allah ya Tuhan, lului khusus kan? Hajat seperti itu doanya. Ada tak kira-kiranya minta doa kepada ya Allah Tuhan tahu kini kau lului hambu nek jadi tuanku atau ketipu gua. Ada tak gitu doanya? Ada tak? Tuh nak satu kah dua tu malayan. Mungkin ada kita berbeda sangkaya. Kalau ada khusus maka wiridkan setiap subuh secara pribadi, tidak di depan jamaah, zikir ratibul hadat.
Tidak ada kewasamur, tidak disuruh, tapi di asrama. Awak seorang membaca. Siapa yang memiliki hajat khusus, yang dia memohon kepada Allah agar Allah segera mengabulkannya, maka zikirkanlah ratibul hadat secara khusus, yang mana orang lain kalau bisa tidak dengar, dia dengan Allah yang dengar. Yaitu apa kau sebelum subuh atau kau setelah subuh. Tidak bisa setelah subuh, boleh setelah asar. Tidak bisa setelah asar, boleh setelah maghrib. Tidak bisa setelah maghrib, boleh menjelang tidur. Tapi sebaiknya tidak ada orang lain yang dengar, Allah dan malaikat. Siapa memiliki hajat khusus? Ya Allah Tuhan, kau dapat kini bau mah wanita bisa itu. Ada tak yang punya hajat seperti itu? Maka amalan khususnya dong ratibul hadat. Syaratnya apa? Dia amalan satu kali setiap hari, tidak boleh orang lainnya dengar. Yang dengar dia, Allah dan malaikat. Setelah selesai bertahlil kan tahlil bang,